Balik lagi di channel Tank Katros, yoyoy. Di episode kali ini gue seneng banget, kenapa? Karena seperti kalian lihat sekarang ya, ini garasi gue yang kemarin rubuh, fotonya ini, sekarang udah mulai kelihatan hasil akhirnya cuy. Walaupun sebenarnya detail-detail ubin-ubin di bagian bawah itu belum dirapihin, tapi kurang lebih jadinya bakal seperti ini. Nanti gue bakal dekor lagi, ini masih polosan banget, masih naruh motor sembarangan, nanti bakal gue isi. Dan selain garasi gue jadi, bertepatan dengan itu, motor Ducati gue, ya, si Momon itu udah jadi juga bodinya. Seperti apa hasil akhirnya? Langsung kita lihat. Jadi gini cuy ya, buat kalian yang nggak ngikutin project si Ducati gua yang gua kasih nama Momon, ini gue ceritain sedikit ya. Jadi gua tuh udah punya Ducati Monster. Itu dari tahun sekitar 2021-an cuy. Nah awalnya pertama kali beli itu pengen emang gua custom. Tapi karena gua kayak enakan pakai si Momon dan waktu berjalan nggak terasa banget ya. Sampai akhirnya gue sadar bahwa Momon ini tetap standar dan gue emang udah sebegitu naksirnya sama model standarnya si Ducati Monster Evo 1100 ini cuy. Karena di saat itu gue juga mikir ya, motor yang dari lahirnya udah ganteng buat apa di custom? Kalau di custom malah jadi aneh gitu. Kayak lu beli Ferrari atau Porsche gitu ya, terus habis itu lu custom lagi, lu tambahin spoiler lah, diapain gitu kan malah jadi aneh gitu ya. Nah sampai akhirnya di tahun 2025 ini gue putusin untuk ya udahlah gue coba ngejalanin cita-cita gue yang di awal. Sebenarnya desain itu udah pernah gue bikin seperti ini cuy. Jadi ini emang bener-bener mempertahankan konsep body standarnya si Ducati Monster ya. Dimana kalau kalian lihatnya bagian tangkinya ini masih standar, terus bagian buntut belakang masih standar, bahkan velg dan bannya juga masih pakai ukuran standar. Nah, yang gue lakuin kemarin itu adalah cuma menambahkan beberapa part atau beberapa body di motor ini biar kelihatannya tuh lebih custom gitu cuy. Jadi bentuk standarnya tetap gue pertahankan, cuman gue tambahin aja beberapa ornamen supaya bentuknya itu nggak seperti standar banget atau Ducati Monster kebanyakan. Nah, jadi kemarin yang gue kerjain itu, gue cuma tinggal nambahin bagian bodi depan, itu pertama ya. Yang kedua ada di bagian bawah mesinnya. Jadi gue tambahin kayak undercowl atau cover mesin bawah gitu cuy. Terus detail-detail yang gue tambahin juga di bagian roda. Roda depannya itu gue tambahin kayak semacam cover atau aerodisc gitu. Tapi bentuknya cuman sepotongan pizza gitu doang cuy. Nah soal progres itu sebenarnya gue udah bikinin videonya sendiri di episode sebelumnya ya. Di situ gue udah ngejelasin proses bikin, bagian bodi depan, bagian cover belakang, dan lain-lain. Buat kalian yang kepo atau penasaran proses bikinnya, bisa kepoin video tersebut. Yoyoy. Nah, nggak usah lama-lama lagi. Tentu aja kalian penasaran gimana hasil akhirnya Ducati Monster 1100 ini alias Momon setelah di custom. Langsung aja kita lihat. Ini dia Ducati Monster Evo 1100 alias Momon custom by Katros Garage. Di depan gue ini udah ada satu unit Ducati Monster Evo 1100 alias Momon yang udah di custom. Kalau kalian lihat tampilannya sekarang ya, secara dari bentuk tangkinya sampai ke bodi belakang tuh masih original, tapi bagian depan dan bawah mesinnya udah di custom cuy. Detail bahannya seperti apa? Langsung aja kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, jadi gue ceritain sedikit ya. Dari episode terakhir yang gue tayangin kemarin soal Momon, itu kan sebenarnya bodinya juga udah kepasang, cuman belum dicat cuy. Nah sebenarnya dari tahap yang kemarin itu kita cuman next stepnya adalah ngecat bagian bodi dan instalasi beberapa part. Selain bodi-bodi yang udah kita bikin, tentu ada bagian lain juga kita ganti, termasuk untuk bagian lampu-lampu nih cuy. Proses pemasangan bodi yang kita bikin kemarin itu sebenarnya nggak terlalu ribet ya, karena emang bracket-bracketnya tuh udah kita siapin. Mulai dari bracket bagian cover depan, bracket untuk cover mesin bawahnya, sampai bracket untuk penutup disc brake ini. Adapun part tambahan yang kita pasangin itu adalah di bagian lampu depan cuy. Dimana untuk bagian lampu depan original yang kayak gini, itu udah kita nggak pasang lagi dan kita ganti pakai lampu LED produk aftermarket. Jadi kalau dibilang sebenarnya prosesnya nggak terlalu susah ya. Karena kita emang udah ngerancang ini dari awal. Jadi emang udah tinggal ngerakit doang. Nah, gue mau ngebahas lebih detail khususnya di bagian cover bagian depan dulu nih cuy. Pertama, untuk panel indikator itu gue tetap mempertahankan bawaan standar ya. Bener-bener masih pakai bawaan standar yang gue cuman bikinin dudukan baru doang. Itu posisinya ada di depan stang. Tadinya original itu dia nempel sama stang gitu cuy ya. Karena emang basicnya motor ini kan naked gitu. Jadi emang panel instrumen udah simple. Dan kita tinggal bikinin dudukan baru. Posisinya jadi agak masuk ke dalam.
Terus untuk bagian lampu, tadi gue sempat singgung dikit di proses pembuatannya ya. Lampu gue pakai produk aftermarket LED. Ini ukurannya 5,75 inci. Jadi emang sedikit lebih kecil kalau dibandingin lampu bawaan standar. Tapi untuk terangnya ini lumayan oke. Gue nggak bilang oke banget, tapi lumayan. Kenapa? Karena bawaan lampunya si Ducati Monster ini ngaslinya itu kan udah tua ya. Motornya kan sebenarnya bukan motor yang baru-baru banget, tapi bisa dibilang kayak udah motor 10 tahunan gitu cuy. Jadi lampunya juga masih pakai lampu biasa, bohlam biasa. Terangnya juga ya standar terang motor pada zaman itu gitu kan. Pakai LED ini lumayan jadi agak sedikit lebih terang walaupun diameternya lebih kecil. Gue suka banget untuk bagian lampu depannya itu yang ada garis-garis putihnya itu ya. Menurut gue nambah aksen motor ini jadi kelihatan lebih futuristik gitu. Lanjut lagi ke bagian samping, kalau kalian lihat ini ada kayak ala-ala winglet cuy ya. Ini warnanya silver. Sebenarnya kalau di desain awal tuh gue pengen nih kayak warna karbon gitu. Tapi karena ini kita bikinnya pakai aluminium, gue pikir kenapa nggak diekspos aja aluminiumnya gitu ya. Jadi finishingnya kemarin cuman kita brush doang. Bahasa gampangnya tuh di amplas searah gitu cuy ya. Biar ada teksturnya gitu, kelihatan ada guratannya. Dan kita kunci pakai vernis doff. Karena apa? Kalau misalnya nggak di vernis aluminium, kegesek-gesek tangan apa segala macam itu pasti warnanya jadi beda. Dan jadi gampang kotor lah gitu cuy ya. Ini kemarin juga gue improve ya. Sebenarnya pas kita pasang bodinya, itu ada satu yang kelupaan. Itu lampu sen. Gue bingung cuy, taruh lampu sennya di mana ya? Tadinya sempat kepikiran ya udah naruh aja di samping sini atau di depan sini atau di samping sini gitu kan. Cuma setelah gue pikir-pikir, gue lihat kayaknya lampu sennya kalau misalnya ditaruh di dalam winglet ini kayaknya lucu. Jadi emang ini sengaja kita pasang posisinya ngumpet. Jadi kalau misalnya dari samping ini nggak kelihatan. Tapi begitu dinyalain, sisi dalamnya si winglet ini jadi kelihatan nyala. Ada warna kuningnya. Gitu cuy. Jadi yang kita kasih lihat di sini warna atau cahayanya itu kita memanfaatkan bias cahaya dari si lampu sen. Lampu sennya gue pakai produk aftermarket ya. Dia kayak apa ya? Mata elang kali ya. Eagle eye gitu, bentuknya bulat, warnanya kuning. Kita naik ke bagian atas dikit ya, itu di bagian visornya. Kalau kalian lihat sekarang, ini udah kepasang visornya warna hitam. Tapi sebenarnya ini bukan visor atau bukan mika cuy. Ini bahan besi. Jadi kemarin tuh sempat gue pengen bikin pakai mika. Cuman karena pertama waktunya cukup lama. Motor ini kemarin sempat gue pajang di IMS ya by the way. Jadi emang kita kemarin buru-buru pengen supaya motor ini cepat kelar dan bisa di display. Karena waktu bikin mikanya itu cukup lama. Jadinya sementara ini kita pasangin plat. Cuman emang platnya ini dicat warna hitam cuy. Warna hitam glossy supaya kelihatan kayak seolah-olah ini bentuknya mika lah gitu ya, kayak motor sport. Kedepannya pasti akan gue ganti bagian mikanya ini. Sebenarnya ya fine-fine aja bentuknya kayak gini kan. Dan karena ini bentuknya juga street fairing, bukan yang full fairing yang emang dipakai mikanya itu buat ngelihat ke depan gitu, tembus pandang gitu ya. Posisinya dia agak ke bawah, jadi mau bentuknya mika mau enggak juga sebenarnya nggak mengganggu pandangan. Tapi tetap pengen gue ganti karena dia berat. Ini plat besi yang tebalnya 1,2 mm. Ini cukup berat nih. Gue nggak tahu berapa gram, tapi kalau diganti mika ini akan jauh lebih ringan. Walaupun sebenarnya nggak ngaruh juga sih ya. Motornya tenaganya juga besar ya, cuma beda berapa gram doang, harusnya nggak ngaruh. Tapi tetaplah, kayaknya mika lebih oke gitu, lebih apa ya? Gue lebih puas gitu bikinnya cuy. Nah buat detail-detailnya kalau kalian lihat ini ada beberapa baut di bagian depan. Baut-bautnya juga kita ganti. Kemarin pakai baut biasa, sekarang pakai baut stainless yang bentuknya lebih proper lah menurut gue. Dipasangin di seluruh bagian street fairing motor ini. Kalau kalian perhatiin ini sebenarnya ada motif ya, warna putih. Tapi ini sebenarnya bukan cat, tapi ini cuman list doang cuy. Ini stiker, beneran stiker yang gue beli di... Nggak beli di abang-abang sih, beli di abang-abang ya. Kayaknya beli di abang-abang gitu, tapi bukan yang list, tapi yang lembaran gitu, terus kita potong sendiri. Karena apa? Karena pas begitu dirakit, gue ngeliat tuh kayak terlalu polos gitu, asli beneran polos. Nanti gue kasih tau ya kenapa alasannya polos. Terus akhirnya karena gue pengen biar sedikit ada warna atau grafisnya, akhirnya gue coba terapin, sebenarnya ada di atas bagian atas tangki standar ini, gue coba pasangin di sisi samping sini. Supaya untuk ngejar display motor ini nggak kelihatan terlalu polos. Tapi nanti ini bakal kita cabut sih. Dari bagian depan kita lanjut ke bagian tengah atau lebih tepatnya ke bagian bawah mesin cuy ya. Bagian bawah mesinnya juga gue bikinin cover kemarin dan ini full pakai plat galvanis, lumayan berat juga. Ini sebenarnya gue pikir-pikir kayak kalau gue lepas bagus nggak ya gitu. Karena pertimbangannya ini motor gampang panas.
gampang, suhunya gampang tinggi gitu ya. Jadi kalau ditambahin cover bagian bawah, gue takutnya jadi makin tambah gampang panas gitu. Tapi ini motor kebetulan emang belum pernah gue coba. Ini baru balik banget dari pameran, dari display. Jadi ya sementara gue akan coba dulu kali ya. Nanti kalau misalnya emang setelah dipakai harian motor ini bakal jadi gampang panas, mungkin nanti akan dilepas. Dan ini warnanya masih sama seperti bagian street fairing bagian depannya, masih polos. Gue biarin standar, nanti bakal dicat ulang lagi. Untuk dudukan cover mesinnya sebenarnya ini jadi concern utama gue juga, karena gue nggak pengen baut mesinnya si Ducati ini asal diganti gitu cuy. Karena kalau kita ngomongin Ducati, ini tuh nggak sama dengan motor-motor Jepang yang kebanyakan gitu ya. Kenapa? Karena sasisnya Ducati itu numpang di atas mesinnya motor itu sendiri atau mesin Ducati. Beda sama kayak misalnya motor Jepang yang biasanya mesinnya itu ngegantung atau emang mengandalkan sasis yang dimensinya besar gitu kan. Nah karena ini dia mesinnya gede, sasisnya itu kecil loh. Ducati itu cuma sasisnya ini doang. Sama bagian belakang ini. Nah, aremnya pun, kalau kalian lihat, itu cuman masuk ke bagian mesinnya. Jadi, mesinnya ini selain jadi mesin motornya, itu juga jadi titik pertemuan beberapa center-center kayak misalnya sasis depan, sasis belakang, sampai ke swing arm gitu cuy. Nah, concern gua jangan sampai ngerusak baut-baut atau dudukan-dudukan yang udah ada. Karena emang mesinnya Ducati ini nggak cuma sekedar mesin. Jadi, bracket yang gue bikinin untuk si cover mesin ini ada di bagian belakang sama di bagian depan. Ini ngandelin baut mesin sih. Terakhir nih cuy, ini bagian yang gue suka sih, yaitu cover disc brake. Cover disc brake ini sama gue bikin bahannya pakai aluminium sama seperti wingletnya. Ini gue brush juga dan gue finishing. Dia warnanya ngedoff gitu ya biar nggak gampang kotor. Ini posisi kiri kanan, sebenarnya hampir nggak ada fungsinya. Cuman kayak nutupin sebagian doang dari posisi cakram. Di episode kemarin gue udah jelasin, sebenarnya ini gue terinspirasi dari motor Ducatinya MotoGP gitu cuy. Yang sebenarnya waktu di tes itu dia ada kayak over seperti ini. Cuman ini gue bikin lebih enak dilihat untuk di pemakaian jalan raya. Kalau gue bikin sama persis kayak motor Ducati gitu kayaknya juga aneh juga ya. Bagian terakhir yaitu di bagian bodi belakang. Kalau kalian lihat bodi belakang ini sesuai desain juga ini gue tambahin cover gitu ya. Tapi aslinya bodi belakang ini adalah bodi aslinya sih Ducati Monster 1100 yang emang udah dikasih gitu. Jadi kalau misalnya mau dicopot ini gampang banget, cuman tinggal ngelepas dua baut di belakang ini aja di bagian jok. Itu tinggal dicopot bisa dipakai buat boncengan. Selebihnya semuanya masih standar. Kita cobain posisi duduknya ya sekarang ya. Sekarang gue cobain duduk di atas motor. Tentu aja gue nggak bisa ngomong apa-apa selain feel-nya tetap sama kayak bawaan sebelumnya ya. Karena kalau dibilang standar, nggak juga. Posisi duduk motor si Momon ini juga udah gua rubah, itu khususnya di bagian stangnya. Stang aslinya si Ducati Monster ini dia flat gitu ya, rata. Jadi posisinya harusnya agak nunduk gini cuy. Nah karena badan gua pendek dan gua pengen menyesuaikan bawa motor ini biar nggak terlalu nunduk atau capek gitu ya. Akhirnya gua ganti stang fat bar yang sedikit jadi lebih tinggi. Jadi dia ada konturnya agak naik gitu cuy. Posisi duduknya jadi sekarang kayak bawa motor naked sih sebenarnya seperti biasa. Cuman dia posisi stangnya agak tinggi. Yang terasa dari sekarang nih ya, kalau gue lihat kan sekarang karena udah pakai street cover kayak gini bagian depannya atau street fairing, panel instrumen justru jadi lebih enak dilihat kalau menurut gue. Tadinya sebelumnya itu panel instrumen ini tuh jadi kelihatan agak terlalu dekat karena dia nempel sama segitiga atas. Nah sekarang jadi agak jauh, ngelihatnya jadi lebih enak dan secara pandangan si fairingnya ini itu sama sekali nggak ganggu pandangan jauh ke depan ketika kita riding gitu ya. Karena kalau riding pun gua nggak nunduk ke bawah gini cuy, ngeliatin ke bawah sana, tapi ngeliatnya jauh ke depan sana. Dan ini bener-bener sama sekali nggak ngeganggu sih. Beberapa parts juga yang kemarin sempat gue ganti di bagian setang itu ada spion. Spion aslinya sebelumnya gue pakai Rizoma, terus karena usia jatuh, pecah, akhirnya gue ganti spion aftermarket. Ini spion biasa sih. Gue penasaran dong kemarin ada muncul di TikTok, jadi gue beli. Bentuknya masih cocok, masih matching lah sama si Ducati Monster ini karena gue emang nggak suka pakai spion yang kekecilan atau kegedean gitu. Jadi gue pengennya tuh agak pas dan dipakainya tuh emang bener-bener fungsional banget, nggak cuman looks ada spion gitu kan, supaya nggak menyalahi undang-undang lalu lintas gitu. Tapi emang beneran gue pakai dan ini enak banget karena kacanya nggak terlalu kecil, bisa di setel-setel, gampang di setel juga. Kurang lebih itu yang bisa gue bahas di motor ini ya, karena emang sebenarnya bahannya simple, tapi mungkin buat beberapa kalangan jadi kelihatan agak sedikit jadi lebih sporty, agresif gitu ya, ala-ala motor. Kalau sering lihat motor sport tuh pasti tau lah, ala-ala motor MV Agusta gitu cuy ya. Tentu aja project ini nggak berhenti sampai di sini, karena emang ya prinsipnya kalau gue punya motor, namanya modifikasi itu bukan satu
tujuan akhir, tapi memang perjalanan hidup. Alah, modifikasi itu pasti nggak akan ada habisnya selama kita punya motor dan kita masih masih sayang sama motor itu gitu kan. Jadi nextnya Momon itu bakal gua dandanin lagi cuy. Gua tadi di awal sempat ngomongin si Momon list stickernya itu sifatnya sementara gitu ya, dan nanti bakal gua copot. Kenapa? Karena emang bagian fairing depan dan cover mesinnya ini pengen gua cat lagi. Catnya seperti apa gue masih nggak ada ide. Yang pasti bentuknya mungkin kayak ala-ala yang sedikit pakai ornamen-ornamen graffiti gitu kali, seru kali ya. Karena kalau misalnya polos merah itu kayak terlalu sporty gitu. Dan gue kan anaknya nggak sporty gimana gitu. Gua banget tuh kalau sporty, enggak gitu kan. Nah, terus satu juga nih cuy. Menurut kalian bagian cover mesin ini bagusnya tetap dipasang atau dilepas aja biar kelihatan lebih motor nekat ya gitu. Gue bingung nih soalnya nih. Dua-duanya menurut gue oke gitu kan. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komen ya. Selain gue cat untuk bagian bodi depan sama bagian cover mesin bawahnya, bannya juga nih pengen gue ganti sih cuy. Cuma gue nggak tahu ya ban yang menurut kalian oke banget buat Ducati Monster gue ini. Kira-kira ban apa? Kalian boleh tulis di kolom komen biar gue tahu juga. Karena sekarang ini gue pakai ban ukuran 190/55 belakang, yang depan itu 120/60 apa 65 gitu, gue lupa. Gue pengen ganti aja. Karena ini juga udah retak-retak gitu karena kepanasan kayaknya sih ya. Jadi ban nanti bakal gua ganti. Oh, sama bagian kopling. Bagian kopling tonjokannya itu karena udah usia, motornya juga udah lama. Jadi kemarin gue sempat beli clutch slave atau slave clutch juga. Itu pakai merek CNC dari Italia. Gue beli di Kobeni dari One Tree, uyoyoy. Itu pengen gue ganti juga biar enggak. Oh, soal olinya meler-meler tuh cuy. Minyak koplingnya meler-meler gitu. Jadi nanti kita bakal sekarang servis. Ya mungkin gue nunggu ganti ban dulu sama ganti clutch slave-nya itu, baru nanti gue bakal bikinin video test ride kali ya. Untuk sekarang nih sebenarnya gue masih ganjel, kayak ada yang kurang gitu kalau misalnya langsung di test ride sekarang. Kalau kalian perhatiin ya, mungkin tadi masuk sempat beberapa di frame-frame ketika gue bikin video ini. Di belakang gue ada satu unit motor juga, ini motor personal gue yang baru jadi juga. Basicnya dari Bravo, tungguin aja. Sebenarnya ini tinggal perintilan lagi yang gue tinggal benerin. Nanti gue bakal bikinin video khusus soal Bravo ini yang dari motor mangkrak kayak gini jadi motor kece seperti yang di belakang gue. Nantiin videonya. Soal budget, gue nggak akan ngomongin budget dulu karena emang ini motor progresnya masih jalan ya, si Momon. Masih banyak yang gue mau ganti juga. Nanti bakal gue bikinin episode khususnya. Kira-kira budgetnya habis berapa buat benerin clutch slave si Momon atau koplingnya ini sama ganti ban. Yang pasti kayaknya ini nggak bakal murah. Nggak bakal kurang dari 5 juta juga, pasti bakal lebih dari 5 juta. So, buat kalian tungguin terus update dari motor si Momon ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video kali ini, silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih buat yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, silahkan like dan share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Video langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace!